Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcastnya SD Al-Insaf Al-Islamiyah Darul Purwokerto. Cerdik, cerdas, dan mendidik. Ya, kali ini kita mengangkat tema menggali potensi menulis puisi. Ya, luar biasa sekali tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Anak-anak semua, perkenalkan terlebih dahulu. Podcast kali ini bersama Ustazah Himalia bin Yasin dan tamu kita ada Kak Tari. Dan juga ada Kak Bila. Siapa sih tamu spesial kita kali ini? Yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan beliau berdua. Jangan dilewatkan satu kali pun ya, ilmunya luar biasa loh. Iya, yang pertama, Assalamualaikum Kak Tari. Iya, luar biasa ini. Kak Tari ini, Anda semuanya, Kak Tari ini sudah menulis ratusan buku. Wah, itu benar ratusan? Oh, bentar lagi udah mencapai ribuan kali. Itu orang yang semakin banyak rupiah gitu. Iya, itu jumlah buku ada jumlah uang gitu ya. Luar biasa sekali Kak Tari. Nah, ini menarik sekali bagaimana bisa menulis buku sebanyak itu. Nah, apa sih yang membuat Kak Tari ini tertarik pertama kalinya untuk terjun di dunia kepenulisan? Yang membuat saya tertarik terjun di dunia kepenulisan, sebenarnya saya ini tipe orang yang introvert tadi gitu ya, jadi susah ngomong ketika punya masalah, ketika ada sesuatu itu susah ngomong. Jadi dengan apa nih saya harus mencurahkan isi perasaan dan pikiran saya, yaitu dengan cara menulis. Dan di samping itu juga menulis bisa membuat saya produktif dan menghasilkan tidak hanya buku ya, tapi menghasilkan uang juga seperti itu. Untuk anak-anak SD mungkin belum arahnya ke sana ya. Menarik juga kalau misalnya anak kelas SD sudah bisa menghasilkan tambahan uang saku ya Kak ya. Nah, anak-anak semua ini ada satu yang menarik nih dari yang tadi disampaikan oleh Kak Tari, yakni bahwa ketika kita memiliki kekurangan atau yang hal yang kita anggap itu sebuah yang harus kita atasi, justru disitulah kita bisa menemukan kelebihan kita. Jadi dari sifat introvert tadi yang tidak suka berbicara tadi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, malah jadi itulah ternyata yang menjadi bakat terbesarnya. Nah, kalian juga bisa menggali potensi kalian seperti Kak Tari tadi. Yuk, sekarang kita simak bagaimana kisahnya Kak Bila. Nah, Kak Bila gimana nih? Ini juga luar biasa. Kakak kelas kalian ini, alumni SD Al-Insaf Al-Islamiyah Darul Purwokerto ini sekarang baru duduk di bangku SMA, tapi sudah menghasilkan banyak karya. Nah ini gimana? Dulu itu ceritanya gimana Bila? Awal tertarik di dunia menulis itu, awalnya dulu seperti apa? Dari kecil, ini memang sudah membiasakan untuk suka membaca. Nah, dari membaca itu mulai dari SD ini juga suka banget beliin buku diary. Nah di situ kalau nggak bisa cerita ke Umi, mungkin Umi belum pulang. Oh iya. Jadi saya bisa menulis lewat buku diary dulu, terus habis itu nanti cerita ke Umi. Nah dari situ mulai suka menulis. Dari diary, jadi puisi, jadi cerita gitu sebenarnya. Ini tadi pas waktu Bila bilang mau cerita ke Umi-Uminya belum pulang, ini otomatis sekali. Kenapa? Ini anak-anak semua juga mungkin sudah sebagian tahu ya, kalau Uminya Mbak Bila ini adalah, Kak Bila ini adalah ustazah di Alisa juga, yang biasanya juga pulangnya itu ya di pulang pulang ya. Iya. Ya tapi justru hal ini bukan membuat Mbak Bila tambah sedih atau gimana, malah jadi kreatif. Betul sekali. Luar biasa ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya agar ketika kita punya ide ini tadi kan ketika Kak Tari tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kemudian digunakan bahasa tertulis, mungkin itu dengan Bila. Dan ketika udah punya ide, bagaimana caranya agar itu tertuang dalam sebuah tulisan yang rapi, bukan asal kan? Kadang kalau punya ide, ya udah asal tulis aja, tapi setelah kita baca mau diterbitkan kok nggak pantas, mau diposting kok belum layak. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita punya ide bisa dituangkan dalam sebuah tulisan yang baik?
Kakak dulu. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya kita sudah punya ide nih, kayaknya idenya bagus seperti itu biasanya kalau punya ide, wah ini kayaknya menarik nih untuk ditulis gitu kan ya. Tapi ketika misalnya langsung dituliskan, itu biasanya tidak rapi, ada saja kekurangannya. Nah, gimana nih biar ide itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dituliskan, yaitu dengan cara kita membuat outline terlebih dahulu. Jadi kita tahu nih arah tulisan kita mau kemana gitu. Jadi membuat outline terlebih dahulu dan jangan lupa membaca. Itu adalah harga mati hal yang harus gitu ya, harus dilakukan oleh seorang penulis. Jadi setelah punya ide, kemudian buat outline-nya sudah rapi nih, ini kayaknya udah rapi nih seperti ini, baru menuliskannya. Tapi jangan lupa sebelum menulis membaca dulu. Ya, jadi ketika kita misalnya ingin membuat puisi misalnya, ya kita harus membaca puisi dulu gitu. Jangan misalnya kita buat puisi, langsung saja buat puisi seperti itu. Itu biasanya bahasa yang kita gunakan pun kurang menarik, kurang bagus gitu. Tapi kalau dengan membaca terlebih dahulu itu kan perbendaharaan kata kita kan bertambah gitu ya. Jadi kita bisa memilah kata-kata yang akan digunakan dalam menulis gitu, seperti itu. Sepakat sekali. Entah saya pernah mendengar ini dari mana ya. Waktu itu ada sebuah tips menulis. 3 tips menulis. Tipsnya apa? 1 membaca, 2 membaca, 3 membaca. Iya. Seperti begitu ya. Umi membiasakan dari kecil untuk membaca, makanya bilang mudah untuk menulis, luar biasa. Nah, Bila sendiri gimana tadi agar yang sudah jadi ide itu terkonsep dengan baik ketika dituangkan dalam tulisan? Mungkin memang pada umumnya seperti kata tadi, memang menuliskan kasarannya dulu. Setelah itu outline ya. Terus habis itu biasanya dibaca ulang, terus mengoreksi sendiri. Nah, terus habis itu baru biasanya tanya ke orang-orang, kira-kira ini udah bagus atau belum. Biasanya tanya ke temen yang juga menyukai dunia puisi sih, karena saya juga terkhususnya suka puisi. Itu tanya ke temen yang juga suka nulis puisi dan menurut saya lebih bagus dari saya. Itu di situ dia kasih saran, dia kasih kritiknya gitu. Nah, di situ juga saya bisa lebih berkembang lagi. Wah, dapat satu tips lagi, komunitas. Jadi punya teman yang juga punya passion yang sama, yaitu akan saling mendukung, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Hana dan semuanya, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang penulisan dari Kak Kari, karena beliau insya Allah punya informasi berharga tentang bagaimana nih mengembangkan bakat kalian, atau kalau misalnya belum jadi tulisan, keinginan kalian untuk menulis, gimana caranya biar berkembang lagi. Nanti kita akan gali lebih lanjut ya, bisa disimak dengan Kak Kari yang berikut ini. Nah, untuk ini Kak, bisa diceritakan lebih dahulu pengalaman menulisnya. Jadi Kak Kari ini selama ini sudah menulis apa saja. Ini kayaknya kalau bocoran yang sedang dia terima, tulisannya pas banget buat anak-anak nih. Jadi pas banget kalau anak SD Al-Islamiyah 02 ini juga turut membacanya. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut tentang pengalaman menulisnya Kak? Silakan. Pengalaman menulisnya, itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya menulis itu awalnya ketika S1 kuliah gitu ya. Kalau misalkan adik-adik sekarang itu kan masih SD gitu ya, berarti bisa lebih jauh lagi nantinya dari Katari gitu kan ya. Kalau saya itu sejak kuliah S1. Nah, pengalaman saya dari situ kebetulan saya di pendidikan bahasa dan sastra. Nah, di situ saya mendalami kepenulisan itu. Awalnya saya suka menulis puisi dan sastra-sastra yang genrenya remaja gitu kan, karena dulu saya remaja gitu. Tapi setelah memiliki anak, nah saya pindah haluan nih ke menulis sastra anak. Ya, di samping itu juga karena penulis-penulis buku bacaan anak itu kan masih sangat sedikit nih ya, masih sedikit. Nah, dari situ seperti menjadi apa ya, kesempatan untuk saya untuk menerbitkan buku-buku anak seperti itu. Jadi dari sana nanti bisa nih teman-teman SD Al-Irsyad juga bisa menerbitkan buku di KKTK misalnya gitu ya. Karena memang penulis-penulis buku bacaan anak itu terbatas, tidak seperti sastrawan-sastrawan yang misalnya menuliskan
apa sih namanya, sastra-sastra dewasa seperti itu ya, beda ya. Syair Jawa. Ya itu itu banyak, tapi kalau untuk buku anak itu sampai sekarang pun ya masih sangat sedikit. Keberadaan buku anak itu sedikit, tapi justru itu jadi peluang kita ya. Menulis karya tersebut. Itu buku anak ya. Oh iya. Nah tadi Ananda sudah sempat berkenalan juga bahwa beliau Kak Kali itu sebagai pengajar ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di FKIP Bahasa Indonesia ya Kak ya. Betul sekali. Ada prodinya Kak? Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah ini pas banget. Jadi kalau misalnya tadi Ananda ingin konsultasi misalnya, pas sekali ya kalau misalnya bertanya dengan Kak Kari tentang dunia kepenulisan baik secara pengalaman maupun secara akademis, memang backgroundnya pas banget lah. Jangan sampai kelewatan ya, harus disimak sampai akhir nih, harus kalian kulik lebih dalam lagi ilmu dari yang beliau miliki dan juga dari kakak kelas kalian nih yang Kak Nabila miliki. Nah kita berganti ke Kak Nabila untuk buku yang sudah pernah ditulis Kak Nabila itu, menurut Kak Nabila pengalaman menulis selama menulis buku itu bagaimana? Apakah menyenangkan ataukah ada tekanan karena pengen jadi buku dan lain sebagainya? Ini ditulis pengalamannya aja, di-share ke adik-adik bagaimana? Pengalamannya yang pasti menyenangkan. Nah itu lah. Karena memang selain hobi, itu memang kegiatan tulis menulis itu luas ya, dunia sastra itu kan luas banget, indah kalau di dalamnya lagi gitu. Jadi kalau bagaimana proses menulisnya, karena ide itu kan bisa muncul terus ya. Semisal muncul itu langsung ditulis, langsung disampaikan ke orang atau gimana gitu. Jadi tetap misalnya lebih suka ide yang ini, ya pilihnya ini. Jadi apa ya, terus aku bingung. Iya nggak apa-apa, terus aja juga. Jadi ini sudah menulis berapa buku Nak? 3 yang buku yang tentang ya itu antologi semua ya Nak ya. Nah ini adik-adik kelas Nabila pengen tahu juga nih gimana caranya biar bisa mencetak buku seperti yang Nabila lakukan. Nah ini akan saya tanyakan ke Kak Tari karena kebetulan Kak Tari tahu jauh dunia. Salah satu buku yang Nabila cetak itu juga rekanan Kak Tari dalam mencetak itu Kak Indra Devandra di SIP Publishing gitu ya. Nah Kak Tari bagaimana caranya kalau misalnya Ananda kelas 5-6 nih ya, kelas 4-5-6 ini semuanya baik, itu ingin menerbitkan bukunya, bagaimana caranya? Atau mungkin cara termudah ketika seorang penulis pemula itu punya tulisan, biar tulisan itu bisa terbit dalam sebuah buku seperti apa? Mungkin bisa dibagi untuk informasinya. Nah, untuk teman-teman dari SD Al Irsyad yang sudah punya naskah gitu ya, sudah punya naskah kemudian mau diterbitkan, nah ini nanti bisa juga nanti ya menghubungi Kak Tari gitu ya, tapi kalau secara umum bisa melalui email penerbit. Itu biasanya kita mendapatkan kabar apakah naskah itu diterima atau ditolak itu sekitar 1-3 bulan, itu seperti itu. Kalau misalkan naskah kita di ACC nanti akan ada semacam kontrak ya, jadi biasanya kan itu ada ada 2 sistem penjualan di penerbit itu, ada mau sistem royalti atau mau sistem jual putus. Jadi macam seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman bisa nih nyari penerbit mana nih yang cocok untuk naskah kita. Jadi jangan asal kita masukkan naskah, tetapi cocoknya ini di penerbit apa gitu. Kayak misalnya bukunya Kak Tari itu yang membaca basmalah, membaca hamdalah itu ya. Itu saya cari penerbit yang cocok. Ini cocoknya gimana? Oh ternyata di BIP Gramedia karena memang di sana khusus untuk buku-buku anak Islami. Nah, jadi mudah diterimanya kalau seperti itu gitu. Nah ini menarik nih tadi Kak Tari ada menyebutkan penerbit yang kebanyakan tadi penerbit mayor ya Kak ya. Kalau penerbit mayor, penerbit besar ya itu kebanyakannya menggunakan sistem royalti yang besar pula ya. Kebanyakan royalti ya, sistem royalti. Nanti ini bisa dijelaskan kepada Ananda kelas SD ini mengenai royalti itu seperti apa?
Jadi kalau misalnya kita memilih naskah kita dengan apa namanya penjualan royalti gitu ya, dengan kontrak royalti itu kita akan mendapatkan 5-10% dari penjualan buku. Kalau misalnya nih sekali cetak kan biasanya 3.000 sampai 6.000 sekali cetak gitu ya. Nah, sekali cetak segitu nih. Nah, buku kita dihargai berapa satunya gitu. Jadi 10% dari penjualan itu nanti akan ditransfer ke kita. Itu seperti itu ya. Nah, itu pembayarannya kapan? Nah, biasanya 3 sampai 6 bulan. Ada yang 3 bulan sekali ditransfer seperti itu ya. Ada yang 6 bulan. Itu seperti itu tergantung penerbitnya. Nah, ya berarti dunia penulisan ini juga menjanjikan finansial ya. Bila nanti bisa jadi salah satu gambaran nanti ke depannya nanti. Nah, kalau Anda dan semuanya itu sudah termotivasi dari ternyata menulis itu menarik, ternyata menulis itu mudah. Nah, sekarang kita akan langsung mengerucut lagi nih. Ada salah satu tulisan yang memang itu simple untuk anak SD yang mungkin bisa pertama kali ditulis oleh anak SD, yaitu puisi ya. Kalau puisi kan lebih simpel daripada cerpen ataupun mungkin buku yang utuh satu buku itu. Nah, kebetulan juga ini SD Al-Islamiyah Lomba ini dalam rangka bulan bahasa itu sedang ada momen lomba puisi. Nah, akan lebih seru lagi nih, akan kita kulik lebih jauh lagi bersama tamu kita kali ini, ada Kak Tali dan juga Kak Dila. Nah, kalau menulis puisi apakah sama juga Kak Tali? Sama dengan tulisan-tulisan lain seperti tadi, tips dan triknya agar mudah menulis puisi? Sama saja sih, sama saja. Kalau menulis itu ya tipsnya baca. Sama saja. Nah, kalau menulis puisi itu sebaiknya bagaimana Kak? Mungkin ada tips dan trik puisi yang baik, apalagi untuk anak yang masih SD, mungkin dari segi bahasa, kemudian dari segi pemilihan tema dan lain sebagainya, agar anak kelas 5 SD nanti bisa mudah itu. Ya, kelas 4, 5, 6 anak usia SD ya bisa menulis puisi dengan mudah dan lancar. Itu seperti apa tips dan triknya? Nah, ini kalau yang dari Kak Tali sendiri ya, dari saya sendiri, kalau dilihat dari definisi puisi, kalau definisi secara definisi secara ini kan puisi itu karya sastra yang mengacu pada makna, semantik dan sebagainya itu seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik sendiri itu jangan mengacu pada definisi puisi itu karena sudah kompleks gitu ya. Definisinya sendiri sudah kompleks. Jadi kalau saya sendiri apa yang saya anggap dan apa yang saya tulis dan saya merasa itu puisi, ya itulah puisi gitu. Jadi saya tidak peduli apakah orang lain itu menyebut puisi atau tidak gitu. Nah, nanti ketika misalnya seperti Mbak Nabila tadi ya, ketika misalnya sudah selesai menuliskannya kemudian suruh dibaca nih oleh orang lain, ini belum puisi misalnya, ada yang mengatakan seperti itu, kan kita bisa mendapatkan ilmu baru lagi, betul ya Bang ya, mana nih yang belum puisi gitu ya. Jadi tips dari saya itu tadi, jangan jangan berpikir puisi itu sulit gitu ya. Jadi apa yang adik-adik tulis dan adik-adik merasa bahwa itu adalah puisi, ya itu sudah puisi. Itu seperti itu. Jangan lupa saya lagi membaca. Betul sekali. Bisa membaca. Bila sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Tali. Nah, tadi ada yang menarik nih, puisi itu juga sebagai salah satu curahan juga ya. Jadi apa yang dirasakan itu ditumpahkan dalam puisi. Jadi selain diari yang Dila sampaikan tadi di awal, bisa juga dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, pengalaman Dila sendiri dalam menulis puisi seperti apa? Sudah ada analoginya nak yang ada lebih Sudah. Ya, silakan nanti bisa sambil diterangkan pengalamannya Mila dalam menulis antologi puisi Rindu itu seperti apa ke adik-adik semuanya. Jadi waktu itu ada sebuah flyer yang berkaitan dengan kelas menulis puisi. Nah, awalnya memang selain saya juga ingin mendalami, itu saya juga pengen kenal sama orang-orang baru gitu kan. Terus di situ disampaikan di akhir ternyata juga diterbitkan sebuah buku dari karya-karya yang sudah kita buat dari 3 hari kelas puisi itu gitu. Nah, setelah itu kami semua pesertanya membuat puisi
kemudian dikoreksi atau dibaca oleh guru-guru kami. Nah setelah itu di akhir ternyata juga itu ada itu saya pemeringkatan puisi terbaik gitu. Nah alhamdulillah salah satu puisi dari 3 puisi saya mendapatkan juara 2 dari semua peserta gitu. Wah iya, luar biasa ya, berawal dari flyer. Nah, kalau hanya SDA Islam yang berprofil itu flyernya banyak banget. Jadi lagi beberapa flyer macam. Jadi ketika kalian membaca sebuah flyer dari informasi yang ada di dalamnya bisa kalian manfaatkan. Ini salah satu contohnya apabila dari flyer lomba puisi ya, pembuatan puisi akhirnya menjadi sebuah buku antologi puisi. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Nah, ini kan karena memang menulis puisi ini ditujukan untuk anak usia SD, notabene usia kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, bagaimana sih caranya agar anak usia SD ini bisa menulis puisi dengan baik? Contohnya seperti apa? Misalnya diberikan tema tentang hak pahlawan, nah kemudian pengembangannya seperti apa? Atau diberikan tema tentang alam, pengembangannya seperti apa? Yang mudah, pemilihan diksinya pun mungkin harus khusus ya, karena puisi itu tidak sama dengan tulisan yang lain. Silakan, Kak Karin berapa lagi dulu nih? Ya Kak Karin silakan. Yang tua dulu. Biasanya masih ada. Oke, sebentar masih salah. Aduh, happy ya. Baik untuk adik-adik yang akan memulai menulis puisi ya. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan adalah menangkap ide. Ya ide dulu ya, menangkap ide. Dengan apa nih cara menangkap idenya? Nah untuk adik-adik ini coba gunakan indera yang kita miliki. Kita kan punya mata, punya telinga, ya, punya hidung ya. Kemudian indera pencecap juga kan ya. Nah coba gunakan indera itu untuk menggali ide. Ya, asah kepekaan rasa kita. Yang kita lihat itu adalah ide gitu loh. Yang kita dengar itu adalah semuanya ide, dan yang kita cium berdauan itu adalah semuanya ide. Gitu ya. Jadi gunakan indera yang kita miliki untuk menangkap ide. Ya, lalu setelah itu baru kita pilih nih ide mana yang kira-kira akan kita tulis gitu. Misalnya nih saya melihat buku. Nah itu bisa dibuat menjadi ide, jadi menulis tema puisi tentang buku misalnya. Nah dari buku itu kita cari tahu dulu nih sifat-sifat buku apa sih gitu ya. Misalnya buku itu buku apa misalnya buku tulis atau buku tentang puisi atau buku tentang kumpulan cerita. Nah cari tahu sifat-sifat buku itu, misalnya mudah sobek gitu atau apa misalnya mudah basah, atau misalnya apalagi buku bisa misalnya hanya berisi beberapa puisi di dalamnya, bisa seperti itu, atau buku yang dicoret-coret ya, itu semuanya adalah ide dari buku. Nah itu dituliskan tuh sifat-sifat buku itu ya kan, untuk nanti menyusun sebuah puisi ya. Jadi susun dulu kata-katanya apa yang akan digunakan dari sifat itu. Dari sifat benda yang akan kita jadikan sebuah ide ya. Jadi seperti itu Ustazah. Ya, itu menarik sekali. Jadi seluruh panca indera kita ya bisa digunakan untuk menangkap ide, betul sekali. Nah ini langsung ke pengalaman nih dulu waktu bila bikin puisi itu gimana cara menangkap idenya? Puisinya judulnya apa tuh yang dibukukan itu? Rindu ya. Oh iya, itu gimana? Pas sedang rindu dengan bunda atau gimana itu dulu? Berarti itu lebih terasa ya? Iya. Iya, gimana ceritanya tuh? Jadi tuliskan aja apa yang kita rasakan. Iya. Untuk akhirnya bagaimana, bagus atau enggak, pokoknya tuliskan aja apa itu yang dari hati, itu pasti akan selalu bagus. Ya, nah itu dia tadi salah satu tips bagus dari Kak Kali dan Kak Bila, menangkap ide dengan seluruh indera kita dan keluarkan semua yang kalian rasakan, karena dari hati pasti bagus. Wah, keren. Ya, selanjutnya
mulai puisi lagi. Bagaimana caranya agar ini puisi-puisi kita itu kan mungkin kalau SD itu banyak sekali tugas ya bahasa Indonesia membuat puisi. Nah terkadang itu ketika diberikan tugas puisi temanya itu ditentukan. Nah sementara kita sedang tidak tahu tema tersebut itu bikin puisinya seperti apa. Misalnya temanya tentang pahlawan, padahal kita tidak menguasai diksi atau pilihan kata ketika menceritakan sebuah puisi tentang pahlawan. Itu ada trik atau tips tertentu nggak biar puisi kita tetap bisa membuat ini dalam rangka membuat puisi yang bertema ya, temanya sudah ditentukan seperti itu. Misalnya kalau di sekolah sering tuh. Ya gimana itu Kak Kali? Oke, untuk adik-adik ya, jadi sebelum menulis kita bisa riset dulu ya, cari tahu dulu. Misalnya tadi tema tentang pahlawan misalnya, nah kita mau menuliskan pahlawan siapa nih? Ya kita cari tahu tuh pahlawan itu ya, seperti apa, dari mana gitu ya. Kita bisa riset dulu sebelum menulis. Jadi nanti tulisan kita akan semakin kaya lagi gitu, kayak pengetahuan juga, kayak dari diksinya juga, itu seperti itu Kak. Iya betul sekali. Nah terkait dengan itu kan kadang anak-anak itu suka menggali dan risetnya dari internet, dari browsing, atau biasanya mungkin misalnya Mbak Google Nah ini rawan sekali dengan plagiasi. Kadang ketika kita searching membuat puisi, ketika maksudnya sih hanya riset saja, tapi kita menemukan puisi yang setema dengan yang kita cari, kemudian kita ambil. Nah ini kan termasuk salah satu plagiasi ya. Nah ini bagaimana caranya agar kita terhindar dari plagiasi dan kita bisa membuat puisi kita sendiri, meskipun itu kita menggali informasinya dari berbagai sumber, tapi tidak mengambil sumber tersebut apa adanya tanpa kita olah. Nah itu seperti apa? Mungkin pendapat dari mungkin tentang plagiasi Kak Kali, kalau misalnya ada nih anak SD, mungkin dari SD sini ya. Ya. Puisi, kemudian puisinya itu mengambil dari internet ataupun dari sumber lain yang itu bukan buatan sendiri seperti itu. Itu bagaimana? Kalau misalnya membuat puisi tapi dengan cara seperti itu. Yang pasti yang pertama dosa ya. Yang pertama dosa, kemudian yang kedua plagiasi itu kan ada undang-undangnya. Jadi ketika kita seperti mengambil karya orang lain itu kan mencuri gitu ya. Kalau misalnya penulisnya tidak ikhlas seperti itu bisa dikenai pidana juga Ustazah. Jadi seperti itu, bahaya lah plagiasi. Segitunya ya sebagai kedokteran hukum. Nah Nina, jadi hati-hati ya Nina ya, kalau misalnya membuat puisi sebaiknya dibuat sendiri seperti itu. Meskipun itu hanya untuk tugas sekolah ya, itu juga tidak boleh. Nah Bila punya pengalaman nggak, atau mungkin pernah tahu tentang plagiasi ini? Pernah punya pengalaman mungkin orang lain atau bagaimana, atau memang selama ini bagaimana bila ketika mencari ide ataupun bahan untuk menulis dari tulisan-tulisan orang lain? Biasanya kan itu orang ya, kita mengutip apa adanya tanpa mencantumkan sumbernya. Itu bagaimana cara menghindarinya bila? Kalau cara menghindarinya, kalau dari saya pribadi itu yang pertama percaya kepada kemampuan diri sendiri. Jadi kayak kalau udah percaya sama kemampuan diri sendiri, ya bagusnya menurut kita, terserah menurut orang lain. Yang penting itu karya sendiri gitu. Jadi pasti ada kebanggaan tersendiri. Oh ini buatan saya, oh ini karya saya gitu. Jadi mungkin menurut orang lain yang tidak tahu bahwa itu adalah milik orang lain, ya puisi orang lain gitu bahasanya. Mungkin menurut orang lain yang lihat itu bagus, tapi diri sendiri yang merasakan gimana sih? Ini hasil dari copy paste nih, ini hasil dari ngambil. Ya pasti lebih ke nyimpen sendiri gitu ya. Jadi ya itu sih paling percaya kepada kemampuan diri sendiri. Berarti ada bangga-bangganya ya sebenarnya. Ya, kalau itu yang sekali ketika kita mencari ide, yaitu dari membaca karya orang lain kemudian tergoda untuk mengutipnya tanpa mencantumkan sumber, itu bahaya. Betul sekali. Nah kita harus menjauhi itu. Kemudian ini
bagi lagi ketika nanti Ananda kelas SD ini sudah bisa membuat puisi dan kemudian kumpulan puisinya ini dibukukan, tadi sama ya Kak Tari, caranya sama. Cuma gini, pangsa di penerbit itu yang major, bukan yang indie label ya, itu biasanya bagaimana? Apakah pangsa puisi ini banyak peminatnya kah? Buku-buku puisi seperti ini, atau memang lebih banyak tadi itu yang cerita anak untuk baik yang major label maupun yang indie label, penerbitannya seperti apa? Jadi nanti kalau ada anak-anak buat puisi, kita tahu ini nanti arahnya mau seperti apa. Nah, jadi ya ini ya nanti untuk adik-adik gitu ya yang sudah menulis puisi, nah itu biasanya yang mau diterima oleh tadi mayor, penerbit mayor itu seperti itu biasanya solo gitu. Kalau misalkan mau kolaborasi paling dua anak gitu ya, dua sampai 3 orang seperti itu baru diterima. Kalau untuk antologi belum Ustazah, jadi seperti itu. Nah, untuk pangsa pasarnya yang lebih banyak dibutuhkan saat ini sih itu tadi cerita anak, cerita sehari-hari lah ya, cerita tentang pengalaman sehari-hari. KKPK itu kan bercerita tentang keseharian anak-anak itu, penulisnya seperti itu kan ya. Jadi seperti itu Ustazah. Tapi sebenarnya untuk awal boleh ya Kak, misalnya puisi kita buka di label, kita udah punya karya untuk motivasi kita, ini karya pertama kita dalam bentuk buku seperti itu. Nanti kedepannya ada perkembangan lebih lagi. Jadi untuk awal nggak apa-apa juga ya Kak ya. Jadi ya silakan Kak, untuk yang awal banget kira-kira bagaimana yang paling memungkinkan kalau kita belum bisa menembus yang major label tadi. Itu bisa ini ya Ustazah, bisa dikirimkan ke majalah-majalah, misalnya majalah Bobo, kemudian di koran-koran itu kan setiap minggu ada rubrik untuk anak-anak, ada cerita anak dan juga ada puisi juga untuk anak-anak itu setiap hari Minggu. Itu bisa dikirimkan melalui email ke penerbitnya, ke media massa itu. Itu seperti itu. Iya. Jadi ingat ya dulu Alisa pernah punya majalah ya. Iya betul. Jadi kita sering mengirim dari situ. Nah, Anda semua bagaimana? Sering mengirim juga? Nah, jadi itu bisa jadi salah satu cara ya. Kalau misalnya nulisnya baru bisa satu puisi, kirim aja ke majalah, ke koran. Radar masih ya? Kayaknya radar yang anak-anak itu masih menerima rubrik puisi. Ya, jadi bisa nanti disalurkan ke situ. Nah, selain itu sekolah juga memfasilitasi. Jadi rencananya nanti kumpulan terbaik puisi Ananda akan dibukukan juga seperti ini untuk koleksi perpustakaan sekolah. Jadi belum ke komersial sih, kita masih baru untuk koleksi pribadi seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi nih Kak Tari, barangkali ada yang mau disampaikan bila juga nanti bisa menyambung Kak Tari ya, terkait dunia kepenulisan cilik di Indonesia ini. Meskipun mungkin nanti anak-anak SD ini memulainya dari puisinya nanti sebagai starting point, momen pertama untuk mulai, tapi ke depan itu peluang dan gambarannya seperti apa Kak Tari, biar lebih semangat lagi nanti menulis puisinya, meskipun cuma puisi ke depannya bisa berkembang lebih besar lagi ya. Nah, untuk yang punya hobi menulis dan sudah punya karya itu seperti itu ya. Jadi bisa dikirimkan seperti yang sudah Kak Tari sampaikan, bisa dikirimkan ke penerbit mayor ya, karena memang saat ini penerbit itu membutuhkan banyak sekali penulis baru gitu ya, khususnya penulis cilik nih, penulis anak gitu ya Tuhan ya. Nah, ini penulis itu kan bisa juga sebagai profesi. Jadi adik-adik nih masih kecil sudah punya profesi penulis nih, bisa seperti itu kan ya. Dan tadi bisa untuk uang saku juga lumayan. Lumayan gitu. Kak Tari sendiri ini S1 sampai S2 itu dibiayai dari menulis gitu. Dari Kak Tari menulis, dari hasil menulis gitu. Karena memang Kak Tari kan berasal dari desa nih, dari Pemalang sana gitu ya. Dari Pemalang, dari desa gitu. Jadi di sana itu masih jarang anak-anak yang memang ingin kuliah seperti itu ya. Jadi ya itu dari sana saya berjuang sendiri dengan cara itu menulis. Nah, dari hasil menulis itu saya bisa membiayai kuliah saya
sampai S2. Wah, luar biasa. Jadi, ya. Ini jadi salah satu motivasi ya, ternyata dari dunia menulis bisa membiayai kuliah sampai S2 ya, Kak, ya. Wah, luar biasa sekali. Pada pengen semua ya jadi penulis. Ini alhamdulillah sudah mulai jadi penulis. Iya, iya. Bila bisa ngomong kuliah, jadi apa namanya? Bila kan dari SD udah menulis ya. Nah, kemudian mulai terbit buku SMP ya. Nah, kemudian sekarang SMA kelas 3 sudah 3 buku. Nah, ini masih muda, Kak Tari tadi mulai kuliah ya. Berarti nanti bila bisa melanjutkan ke depannya lebih besar lagi. Nah, selama ini gimana? Keuntungan dan manfaat apa yang bila dapatkan dari menulis ini? Apapun, manfaat baik materi maupun non materi, bisa diceritakan ke adik-adik semuanya. Yang pasti kita punya pengalaman ya, Betul, luar biasa itu paling berharga. Dan saksi nyatanya ya dalam bentuk karyanya itu. Betul sekali. Terus abis itu manfaatnya lagi dengan menulis itu kan kita menuangkan suatu momen ya. Jadi semisal suatu saat kita lupa atau kita membuka lagi itu kita bisa mengenang lagi atau kita bisa belajar dari masa lalu gitu. Jadi kayak banyak banget manfaatnya. Kita bisa memberi sesuatu pelajaran untuk masa depan gitu. Iya, keren. Dari apa yang udah kita jalani hari ini. Iya, jadi kayak saksi hidup kita ya. Jadi bila Ini jadi lebih dewasa. sampai itu saksi hidupnya, kemudian meninggal lagi saksi hidup. Nah, berarti saksi hidupnya Kak Tari banyak sekali. Itu hampir setiap momen ada saksi. Jadi abadi gitu ya. Karena ketika kita sudah tidak ada, bukunya masih tetap ada dan masih bisa dibaca sampai kapanpun. Apalagi kalau sekarang, ya ini bisa disambungkan ke sini. Kalau sekarang kan informasinya tidak hanya dalam bentuk cetak ya. Literasi sekarang bisa juga dalam bentuk digital. Dan buku-bukunya Kak Tari mungkin sudah ada juga yang dalam bentuk digital ya. Iya. Nah, ini abadi nih segala sesuatu yang sudah kita upload. Kita bisa meninggalkan jejak digital yang berat ya. Nah, salah satunya kita bisa menulis buku ini, jadi jejak digital kita pun bagus. Nah, ini menarik nih Kak. Buku-bukunya Kak Tari yang dalam bentuk digital itu seperti apa? Bagaimana caranya agar kita bisa mendigitalisasikan buku kita? Jadi dalam sejak pandemi ini ya kan itu toko-toko buku kan tutup ya. Jadi penerbit-penerbit itu ya berpikir keras nih bagaimana nih agar bisa tetap menerbitkan buku gitu ya, agar bisa tetap menebar kebaikan lewat buku nih, bagaimana caranya agar pembaca buku bisa mengakses buku nih ya. Jadi mereka itu juga tidak hanya membuat buku dalam bentuk cetak, tapi juga dalam digital. Jadi penerbit-penerbit mayor itu membuat buku dalam 2 versi. Iya. Seperti itu. Dan itu juga dijual di toko online ya. Iya. Saya lihat di Tokopedia, Bukalapak ini jadi malah ngomongin platform online. Itu juga banyak buku yang dijual di situ. Bila mungkin nanti bisa mencoba di situ. Nah, tapi masalahnya untuk sekarang anak-anak kelas ini belum sampai sana dulu. Cuma tidak menutup kemungkinan ke depan akan terbuka peluang besar ke sana. Nah, kalau yang puisi tadi baru 1 bisa juga di-upload di media sosial yang dimilikinya ya Kak ya. Ya, nanti lama-lama kalau sudah banyak bisa jadi buku ya. Nah itu Ustazah di majalah-majalah anak online juga banyak yang menerbitkan puisi, jadi bisa dikirimkan ke sana. Jadi kan karya kita bisa dibaca oleh banyak orang, lebih banyak orang lagi gitu kan, seperti itu. Iya, karena puisi kan sederhana, simpel dan Anda tidak perlu banyak waktu seperti menulis buku 1 buku penuh. Nah ini bisa nanti waktu luang 1 puisi kirim, 1 luang kirim, lama-lama banyak ya Kak ya. Iya, lama-lama langsung banyak seperti Kak Tari. Nah, terkait dengan dunia penulisan ini lagi, kira-kira peluang pekerjaan dan lain sebagainya. Ini kan anak SD kan biasanya pertanyaannya cita-citanya mau jadi apa, dan jarang sekali yang menjawabnya mau jadi penulis. Sekali kebanyakan penulis itu sebagai sampingan. Kalau Kak Tari ini pekerjaan utamanya penulis atau dosen? Pekerjaan utamanya penulis, sampingannya dosen.
dengan salah satunya podcast kita ini Kak. Tadi dan Kak bilang anak-anak jadi terbuka matanya. Oh iya, ternyata menulis itu juga banyak peluang kebaikan. Kayak tadi Kak tadi bilang ya, menyebarkan kebaikan melalui tulisan. Betul sekali. Ini salah satu cara berdakwah juga ya. Kebaikan-kebaikannya ditulis, dibaca orang, akhirnya jadi tersebar. Kak, kita lanjutkan lagi nih. Dari semua tadi yang kita bicarakan, ada menulis cerpen, menulis puisi, menulis buku anak, kemudian menulis antologi dan lain sebagainya. Mana sih yang lebih mudah? Nih menurut Kak Kari dulu nih, mana yang lebih mudah di antara menulis semuanya itu? Kalau kita sudah hobi menulis, ya, semuanya itu mudah. Oh iya. Masih mudah ya. Kalau kita sudah menyukai sesuatu gitu ya, sesulit apapun gitu, itu akan terasa mudah, saja. Jadi seperti itu. Jadi semuanya mudah. Gitu. Kalau kita sudah jatuh cinta, sudah suka dengan hal itu. Iya, berarti kuncinya kita suka dulu ya. Iya, semuanya jadi mudah. Iya. Bila mau menambahkan bila? Emang kalau disedasari dengan rasa suka, pasti kita juga akan enjoy sesuatu apapun, pasti kita ini kayaknya udah suka gitu. Iya pasti ya, untuk semua hal ya, tidak cuma menulis ya Kak ya. Iya, tidak hanya tentang menulis, kalau kita sudah suka juga semuanya akan jadi mudah. Jadi suka yang menulis dulu ya. Balik lagi ke yang puisi. Nah, puisi ini banyak yang menyelenggarakan event-event puisi yang lokal, terutama ya di Banyumas sendiri ini banyak lomba-lomba puisi untuk anak usia SD. Nah, bagaimana cara membangkitkan rasa kompetisi, semangat untuk mengikuti, percaya diri yang pertama kali? Karena biasanya kalau di dunia lomba, kemudian lombanya menulis, udah udah gitu duluan, padahal belum coba. Nah, di Purwokerto sendiri itu banyak event-event menulis, bahkan ini kalau SD Al-Islamiyah itu sering mengadakan lomba menulis. Nah, itu terpaksa karena apa itu ya? Karena memang mewajibkan satu-satunya untuk semuanya mengikuti. Tapi ketika itu adalah sukarela, diminta mendaftar sendiri, biasanya peminatnya kurang. Nah, berarti sekarang kita kaitkan minat menulis dengan lomba menulis. Bagaimana caranya agar kita berani untuk unjuk dan percaya diri tulisan kita dipublikasikan dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan teman-teman yang lain seperti itu. Bagaimana pendapat, trik atau tips atau apapun dari kalau trik dari saya, tips dari saya sendiri ya, kalau misalkan adik-adik nih sudah ingin mengikuti satu kompetisi gitu ya, misalnya ya itu tadi dulu, yang pertama itu kita cari tahu dulu temanya tentang apa, kemudian kita riset untuk memperkaya tulisan kita, ya. Setelah itu membuat outline, baru tuliskan. Setelah kita sudah selesai menulis melalui proses yang panjang itu ya, hal yang harus kita lakukan adalah kasih tulisan itu kepada orang tua adik-adik untuk dibaca. Ini sudah layak atau belum Bunda, misalnya seperti itu ya, sudah bagus atau belum, kekurangannya apa gitu. Kalau misalnya orang tua kita sudah mengatakan itu bagus gitu ya, orang tua adik-adik sudah mengatakan ini sudah bagus nih, sudah layak untuk ikut lomba, untuk ikut kompetisi, misalnya seperti itu, kirimkan saja, karena semua hal itu diawali dari langkah pertama gitu. Kalau misalnya kita tidak mengirimkan gitu ya, selama ini kita tidak akan mengirimkan, tidak akan pernah berani gitu. Jadi itu ya, jadi awali dengan itu ya, kita jangan berpikir tulisan kita itu aduh kok jelek banget ya, kita sudah melalui proses yang panjang tadi ya, dengan riset, dengan banyak membaca, kemudian dibaca oleh ayah bunda misalnya, dan sudah mengatakan oke, ya udah tinggal kirim saja. Beranikan dirimu bahwa tulisan adik-adik memang sudah layak dan sudah bagus untuk ikut kompetisi. Itu seperti itu. Setiap perjalanan pasti diawali di satu langkah ya. Kalau kita nggak akan menapakkan langkah pertama, nggak akan sampai kemanapun. Betul-betul langkah dulu aja. Lain-lain gampang. Nah, Bunda sendiri pernah punya pengalaman mengikuti lomba, nak? Ya, coba mungkin untuk percaya diri mengikuti lomba itu lebih ke
daripada kita nggak mencoba sama sekali, kita nggak akan pernah tahu akhirnya gitu kan ya. Betul sekali. Jadi coba dimanapun hasilnya, dimanapun akhirnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari Ada masalah ya, nanti nggak bisa tidur. Pertanyaan tadi itu sekaligus menutup pertemuan kita kali ini. Jadi memang itu nanti ujungnya adalah bahwa kita akan memotivasi anak-anak kelas SD ini untuk berani menulis dan juga berani unjuk tulisannya. Jadi bukan cuma sekedar berani menulisnya, tapi juga tulisannya berani unjuk di hadapan orang banyak seperti itu. Nah, terakhir nanti saling menutup dengan kesimpulan ya dari Kak Tari dan Kak Bila, pesan dan pesan untuk Ananda SD Al-Irsad Al-Islamiyah 02 Purwokerto terkait dengan dunia penulisan ini seperti apa. Kemudian juga nanti ya bisa memberikan pesan ke adik-adiknya. Ya, kita simak dulu pesan-pesannya dari Kak Tari, silakan Kak. Untuk adik-adik yang suka menulis, teruslah menulis, teruslah membaca, dan teruslah menebar kebaikan lewat tulisan. Itu saja pesan dari Kak Tari. Wah, luar biasa. Silakan ya. Dari Bila mau berpesan apa nih ke adik-adiknya? Langkah kecil yang bisa semua orang lakukan gitu kan ya, itu adalah dengan menulis gitu kan. Jadi kayak ayo kita menulis, karena dengan menulis itu seperti yang tadi sudah bilang, meskipun kita nanti sudah tidak ada, tapi tulisan kita akan selalu dikenang oleh orang gitu. Ngasih pelajaran ke banyak orang. Iya. Wah, luar biasa ya Naya obrolan kita kali ini dengan tamu-tamu yang sangat berbobot obrolannya. Ini kalau nurutin pengen nggak berakhir ini, pengen tahu lagi seperti apa lagi tentang dunia penulisan ini. Tapi waktu jualan yang membatasi pertemuan kita, mungkin kita bisa sambung lagi lain kali dengan tema penulisan, cuma dengan tema penulisan yang berbeda seperti itu. Nanti Kak Tari dan Kak Bila bersedia ya beberapa suatu saat nanti diundang lagi nih oleh Ananda SD Al-Irsad Al-Islamiyah 02 Purwokerto untuk berbagi pengalamannya. Baik, kita tutup untuk podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast yang akan datang. Cerdik, cerdas, dan mendidik. Yuk, nulis yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana podcast hari ini? Sungguh menarik bukan? Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Tari dan juga Kak Nabila ya, yang sudah memberikan begitu banyak sekali informasi terkait menulis puisi. Nah, Ustazah punya informasi nih. Yang pertama, Ustazah sudah menyiapkan ya beberapa soal di Google Form yang akan Ustazah kirim di grup kelas. Silahkan dikerjakan ya, karena Ustazah sudah punya berpas banyak sekali untuk kalian yang bisa menjawab dengan cepat. Oke? Dan tentunya betul ya. Kemudian yang kedua, insya Allah minggu depan sekolah akan mengadakan lomba puisi tanggal 11 dan 12 ya, hari Senin dan juga hari Selasa. Silahkan kalian ikuti dengan semangat ya. Terima kasih. SD Al-Irsad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Good School for Great Student. Mumtaz, yes, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.